Semua orang tiba-tiba mengerti setelah melihat isi gulungan itu. Rupanya, penguasa Istana Tujuh Alam telah mengirim orang untuk menyelidiki detail tentang Chu Feng ketika dia pertama kali menemukan Chu Feng. Gulungan ini dikirim kembali oleh penyidik. Namun pada saat itu, bahkan penguasa Istana Tujuh Alam tidak menyangka bahwa Chu Feng akan menjadi cucunya, dan dia bahkan berpikir untuk membiarkan Chu Feng dimanfaatkan olehnya. Sembunyikan, bisakah dia menyembunyikannya? Tuan Istana, saya bersedia pergi ke Zhou Tianhe dan membunuh semua Zhou Tianhe, tanya Ling Muzi. Apakah kamu masih ingin kehilangan muka? Namun begitu dia mengucapkan kata-kata ini, dia disambut dengan kemarahan yang luar biasa dari penguasa Istana Tujuh Alam. Jika kamu tidak bisa menangkap Chu Feng, maka kamu akan menindas semut yang bisa diinjak semua orang. Apakah kamu benar-benar takut dunia tidak akan tahu bahwa rumah suci alam ketujuhku menjadi marah karena malu dan ingin melibatkan orang yang tidak bersalah? Tanya penguasa Istana Tujuh Alam. Saya, Ling Miao awalnya tertegun, kemudian malu, dan tidak tahu harus menjawab apa, dia dibutakan oleh amarah, dan pikirannya memang tidak secermat pikiran Tuan Istana. Tuan Istana Tuan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Penatua Zenfu bertanya. Penguasa Istana Tujuh Alam tidak menjawab secara langsung, tetapi bertanya. Apakah menurutmu Chu Feng bisa bertahan? Bisakah kamu bertahan hidup? Pertanyaan ini seperti sebatang tongkat yang jatuh ke telinga, membangunkan semua orang. Formasi kuat seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa diaktifkan oleh Chu Feng. Bahkan jika dia berhasil melakukannya, akibatnya nyawanya akan hilang. Ini adalah hukum langit dan bumi, serta aturan penanaman. Apakah penguasa istana berpikir bahwa Chu Feng tidak dapat bertahan? Penatua Zenfu bertanya. Biasanya, dia harus mati. Tapi anak ini mewarisi garis keturunan Ranxing, jadi itu benar-benar tidak bisa dijelaskan dengan alasan normal. Beri aku perintah untuk menangkap Chu Feng hidup-hidup. Ingat, kamu harus menangkapnya hidup-hidup. Selain itu, tidak ada seorang pun yang diizinkan pergi ke Zhou Tianhe. Akan sangat memalukan jika menyerang semut-semut itu. Perintah penguasa Istana Tujuh Alam. Seperti yang diperintahkan. Semua tetua yang hadir merespons pada saat bersamaan. Mundur. Penguasa Istana Tujuh Alam melambaikan tangannya, dan para tetua juga mundur. Namun kakek Ling Senger, kepala keluarga Ling, tidak pergi. Elder Ling, apakah ada hal lain? Tanya Master Istana Tujuh Alam. Tuan Istana, Anda mengatakan sebelumnya bahwa Chu Feng harus ditangkap hidup-hidup. Saya ingin tahu apa yang ingin dilakukan Tuan Istana jika dia menangkap Chu Feng. Tanya penguasa klan Ling. Penatua Ling, bagaimana kamu ingin aku menghadapinya? Tanya penguasa Istana Tujuh Alam. Tuan Istana, terserah Anda untuk memutuskan masalah ini. Saya tidak berani mengatakan apa-apa lagi, kata pemimpin klan Ling. Penatua Ling, Anda bukan hanya tetua tertinggi, tetapi juga penanggung jawab klan Ling. Saya yakin keputusan Anda adalah demi Istana Suci Alam ketujuh kita. Tidak ada orang lain di sini saat ini. Jika Anda punya ide, saya bisa mengatakannya saja, tanya Master Istana Alam ketujuh. Penguasa klan Ling ragu-ragu, dan dia juga tahu bahwa kata-katanya selanjutnya mungkin salah. Namun perkataan penguasa Istana Tujuh Alam, yang percaya bahwa keputusannya adalah demi kebaikan Istana Suci Tujuh Alam, juga membuatnya memutuskan untuk mencobanya. Tuan Istana, Chu Feng memang melakukan kejahatan keji hari ini, tetapi dalam analisis terakhir, itu terjadi karena suatu alasan dan tidak dapat dinilai berdasarkan perilaku yang dangkal. Jangan sebutkan bahwa dia adalah darah Ranxing. Saya hanya mengatakan bahwa dia mewarisi garis keturunan Raja Ranxing, dan dia bisa mendapatkan tanda Raja Abadi Roh Dunia, dan bahkan mengaktifkan formasi yang begitu kuat. Aku ingin. Karena itu, penguasa klan Ling masih ragu-ragu. Apa yang kamu inginkan? Tanya Master Istana Tujuh Alam. Penguasa klan Ling tidak menjawab secara langsung, tetapi berlutut di depan istana penguasa Tujuh Alam dengan bunyi gedebuk. Pemimpin klan Ling yang bermartabat, yang statusnya kedua setelah penguasa Istana Tujuh Alam, sebenarnya sujud dan sujud.
Tuan Istana, saya ingin mengatakan bahwa jika Chu Feng dapat menahan dampak konsumsi dan bertahan, sebaiknya kita mengabaikan dendam masa lalu dan membawanya di bawah komando Istana Suci Tujuh Alam kita. Ini tidak hanya akan menyatukan kembali ibu dan anak Ranxing, tetapi juga menambah kejeniusan pada Istana Suci Tujuh Alam kita. Jenius. Apakah Istana Suci Alam ketujuh kita kekurangan orang jenius? Tanya Master Istana Alam ketujuh. Memang benar Istana Suci Tujuh Alam kita tidak kekurangan orang jenius, tapi penampilan Chu Feng hari ini, saya khawatir Ling Xiao juga. Sebelum penguasa klan Ling selesai berbicara, penguasa Tujuh Alam mengangkat alisnya dan berkata, maksudmu, tidak ada seorang jenius di antara penguasa Tujuh Alam yang dapat dibandingkan dengan Chu Feng. Tuan Istana, Chu Feng memang pantas mati, tapi di zaman para dewa. Wow, sebelum dia selesai berbicara, penguasa klan Ling yang sedang berlutut di tanah membanting tubuhnya ke dinding. Itu adalah istana penguasa Tujuh Alam, telapak tangannya mengunci leher penguasa keluarga Ling dan menekannya dengan kuat ke dinding. Zaman para dewa, itu hanya omong kosong. Ingat aku tidak akan pernah menyesali keputusan yang kubuat. Chu Feng harus mati, tapi garis keturunan raja adalah milik Istana Suci Tujuh Alam kita. Inilah sebabnya aku menangkapnya hidup-hidup. Jangan biarkan aku mendengarmu memohon pada Chu Feng lagi. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena tidak mengingat hubungan lama. Setelah mengatakan ini, penguasa Istana Tujuh Alam melambaikan lengan bajunya dan melemparkan penguasa klan Ling ke tanah. Tuan dari klan Ling tidak lemah dalam budidaya, dia juga berada di puncak naga sejati, tidak ada yang menyangka hal itu. Kekuatan dan statusnya akan menyebabkan pemandangan yang memalukan. Penguasa keluarga Ling bahkan tidak menyangka bahwa penguasa Istana Tujuh Alam akan langsung menyerangnya. Namun pada saat ini, niat membunuh yang terpancar dari penguasa Tujuh Alam membuatnya mengerti bahwa perkataan penguasa Tujuh Alam sama sekali tidak sesederhana kata-kata. Masalahnya sudah sampai pada titik ini, dan tidak ada gunanya mengatakan lebih banyak. Aku pamit. Penguasa klan Ling bangkit dan meninggalkan tempat itu. Setelah penguasa klan Ling pergi, hanya istana penguasa Tujuh Alam yang tersisa di sini. Dia memutar pergelangan tangannya, dan bola yang diperoleh dari zaman para dewa melayang di telapak tangannya. Dia tidak bisa tidak mengingat pengalamannya di zaman Tuhan. Pada hari itu, dia bergabung dengan pemimpin klan ikan laut abadi, pemimpin klan naga totem, penguasa rumah surgawi tubuh ilahi, dan penguasa sekte abadi Changqiong untuk memasuki zaman para dewa. Meskipun mereka gagal untuk melihat sekilas rahasia sebenarnya dari zaman para dewa, mereka memperoleh sesuatu. Penguasa Istana Tujuh Alam bertemu dengan kekuatan misterius pada saat itu. Kekuatan misterius itu memiliki kesadaran, dikatakan dapat membantu penguasa Istana Tujuh Alam menyelesaikan masalahnya saat ini. Penguasa Istana Tujuh Alam mengutarakan masalahnya hampir tanpa berpikir. Dia ingin membunuh anak-anak Jie Ranxing. Jadi kekuatan misterius memberi petunjuk. Mengikuti panduan itu, selama semuanya berjalan lancar dan langkah-langkahnya benar, masalahnya tidak hanya akan terpecahkan, tetapi Istana Suci Tujuh Alamnya juga akan mengantarkan kejayaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Hal ini membuat Istana Penguasa Tujuh Alam sangat gembira. Tidak peduli apakah dia bisa menyelesaikan masalahnya, dia hanya ingin Istana Suci Tujuh Alam mengantarkan kejayaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ini adalah impian seumur hidupnya. Cara untuk mengatasi masalah ini adalah dengan membiarkan dia mengadakan uji coba untuk memasuki mansion, dan orang pertama yang dipilih dalam uji coba untuk memasuki mansion adalah orang yang dapat membunuh anak Jie Ranxing. Inilah sebabnya penguasa Tujuh Alam meminta Chu Feng melakukan ini. Namun siapa sangka bahwa Chu Feng adalah anak yang ingin ia bunuh. Adapun apa yang disebut kemuliaan, itu bahkan lebih tidak masuk akal. Dia jelas melakukan segalanya sesuai dengan bimbingan kekuatan misterius. Tapi dari mana datangnya kemuliaan? Itu sungguh memalukan baginya. Memikirkan hal ini, niat membunuh muncul kembali di mata penguasa Tujuh Alam. Dia tiba-tiba menggenggam bola dengan telapak tangannya dan menghancurkannya menjadi beberapa bagian.
Dan bola yang hancur itu benar-benar berubah dan berubah menjadi kekuatan suci yang tak tertandingi, melayang di depan penguasa 7 alam. Melihat pemandangan ini, mata penguasa 7 alam juga berubah. Kekuatan ini persis sama dengan kekuatan misterius yang dia lihat di zaman para dewa. Satu-satunya perbedaan adalah area kekuatan yang dia lihat sekarang lebih kecil, dari 1/10.000 hari itu. Tuan Istana 7 Alam, mengapa kamu harus marah? Suara ini berasal dari kekuatan misterius itu, dan persis sama dengan nada di zaman para dewa. Tidak ada ketidakadilan, mengapa kamu menggodaku? Penguasa Istana 7 Alam bertanya dengan marah. Satu-satunya orang yang bisa membunuh Chu Feng adalah Chu Feng sendiri. Karena instruksiku benar, mengapa kamu menggodaku? Kata kekuatan misterius itu. Kentut, kamu hanya junior. Membunuhnya seperti menghancurkan semut sampai mati. Bagaimana saya bisa mengatakan bahwa dialah satu-satunya yang bisa bunuh diri? Kata penguasa Istana 7 Alam. Lalu ketika kamu menghadapinya secara langsung hari ini, apakah kamu meremukkannya sampai mati? Nada dari kekuatan misterius itu agak mengejek. Setelah mendengar ini, kemarahan di mata penguasa 7 Alam menjadi semakin kuat. Siapa kamu? Apa tujuanmu? Apakah kamu sisa dari zaman kuno? Penguasa Istana 7 Alam bertanya satu demi satu. Keberadaan dewa ini adalah untuk mengubah era ini. Bukankah kamu juga mengeksplorasi kekuatan dewa ini sebelum kamu masuk ke wilayahku? Tanya kekuatan misterius itu. Wilayahmu. 7 Alam Tianhe adalah seluruh wilayah Istana Suci 7 Alam, kata penguasa Istana 7 Alam. Kalau begitu, bisakah kamu mengusirku? Tanya kekuatan misterius itu. Kamu pikir kamu punya kekuatan dan bisa memanipulasi aku ke tanganmu? Anda sama sekali tidak memahami Istana Suci 7 Alam kami, Anda juga tidak memahami alam Tianran kami, kata penguasa Istana 7 Alam. Namun sebagai tanggapan atas perkataan penguasa 7 Alam, kekuatan misterius itu tertawa. Tawa itu sangat menghina dan sama sekali tidak menganggap serius Istana Penguasa 7 Alam. Mendengar tawa ini, penguasa Istana 7 Alam tidak bisa mengendalikan emosinya. Sebagai orang terkuat di dunia seni bela diri yang luas, dia tidak akan membiarkan orang lain menertawakannya seperti ini. Jadi, dia meledak dengan telapak tangan, dan kekuatan agung dari penghalang itu melonjak. Tidak peduli betapa sakralnya kekuatan misterius dan aura yang dipancarkannya, ia tiba-tiba hancur di hadapan kekuatan pesona yang kuat ini. Namun meski kekuatan misterius itu menyebar, suara kekuatan misterius itu bergema lagi. Tuan Istana 7 Alam, bimbingan dewa ini tidak salah. Orang yang dapat membawa Istana Suci 7 Alam Anda menuju kejayaan tertinggi telah muncul. Bagaimana Anda memilih terserah Anda. Mengenai kata-kata ini, penguasa Istana 7 Alam mengertakkan gigi. Berpura-pura menjadi hantu, berpura-pura menjadi kehendak Tuhan. Bahkan jika zaman para dewa memang ada, itu bukan keputusanmu, tapi keputusanku. Ingat, aku tidak akan mengusirmu dari 7 Alam Tianhe, karena aku akan membuat hidupmu lebih buruk daripada kematian. Tidak peduli dari mana asalmu, dunia kami, Tianran, akan membuatmu membayar harga atas tindakanmu. Ketika penguasa 7 Alam mengatakan ini, kekuatan misterius tidak merespon. Kemudian penguasa Istana 7 Alam meninggalkan tempat ini dan datang ke area Istana Suci, area terlarang yang memerlukan kunci pesona khusus untuk masuk. Di area terlarang ini, sudah ada 3003 Master Roh Dunia yang mengenakan jubah roh dunia hitam dan topeng hitam menunggu di sini. Di pinggang mereka, tanda Istana Suci 7 Alam dari Istana Suci 7 Alam digantung, dan di belakangnya tertulis kata-kata, Divisi Film Istana Bayangan. Temui Tuan Istana. Melihat Istana Penguasa 7 Alam muncul, 3000 guru spiritual dunia berjubah hitam memberi hormat pada saat yang bersamaan. Bangun. Setelah penguasa Istana 7 Alam mengatakan ini, 3 guru spiritual dunia berjubah hitam berjalan menuju Istana Penguasa 7 Alam. Dibandingkan dengan spiritualis dunia berjubah hitam lainnya, jubah ketiga spiritualis dunia ini masing-masing memiliki bayangan binatang, bayangan hantu, dan bayangan iblis yang tertulis di jubahnya. Tuan Istana,
apakah Anda akan menangkap Chu Feng itu? Tanya spiritualis dunia bayangan binatang itu. Menangkap, apakah Anda punya petunjuk? Tanya Master Istana Tujuh Alam. Spiritualis dunia bayangan binatang terdiam, dia benar-benar tidak tahu apa-apa. Penguasa Istana Tujuh Alam menyerahkan gulungan berisi rincian tentang Chu Feng kepada guru spiritual dunia hantu. Ghosting, bawa 1000 orang ke Zhu Tianhe dan selidiki untukku apakah pria bernama Chu Xuanyuan itu mati dan di mana dia meninggal. Jika dia hidup, dia akan melihat tubuhnya, dan jika dia mati, dia akan melihat tubuhnya. Petik 2. Ikuti perintahmu. Bayangan hantu memegang gulungan itu dan kemudian meninggalkan tempat ini bersama 100 spiritualis dunia berjubah hitam. Segera, Istana Penguasa Tujuh Alam mengeluarkan gulungan lain dan menyerahkannya kepada spiritualis dunia Yao Ying. Yao Ying, ajak orang-orang lainnya untuk melindungi junior di gulungan itu. Ingat, jika junior ini melakukan kesalahan di masa depan, para penjaga juga akan dihukum mati, kata penguasa Istana Tujuh Alam. Seperti yang diperintahkan. Setelah Yao Ying setuju, dia meninggalkan tempat ini bersama semua spiritualis dunia berjubah hitam lainnya. Pada saat ini, hanya Master Istana Tujuh Alam dan bayangan binatang yang tersisa di sini. Ikut denganku. Rumah suci Tujuh Alam berdiri dan pergi, dan spiritualis dunia bayangan binatang juga segera mengikuti. Setelah itu, penguasa Istana Tujuh Alam datang dan membawa spiritualis dunia bayangan binatang bersamanya. Mereka melakukan perjalanan di udara dan benar-benar meninggalkan Istana Suci Tujuh Alam. Tiba di langit berbintang di luar rumah suci Tujuh Alam. Saat berada di sini, penguasa Istana Tujuh Alam mengeluarkan jimat. Setelah menghancurkan jimatnya, dia tidak berkata apa-apa dan hanya melihat ke kejauhan, seolah menunggu sesuatu. Spiritualis dunia bayangan binatang tidak berani berbicara dan hanya berdiri diam di belakang penguasa Tujuh Alam. Tiba-tiba, mata Beast Shadow World Spiritis berubah, dan dia melihat seseorang mendekat. Benar saja, makhluk berjubah abu-abu dan topi bambu berjalan di udara dan datang dari kejauhan. Dia membungkuk, seperti orang tua. Namun setelah mendarat, ia langsung melepas topi yang menutupi wajahnya. Penampilan yang dia tunjukkan sangat aneh. Wajahnya gelap, hidung dan mulutnya menonjol ke depan, tampak seperti manusia tapi bukan manusia, anjing tapi bukan anjing. Tapi matanya berwarna merah darah dan terlihat sangat galak dan menakutkan. Xiantian Tao yang malang, memberi penghormatan kepada penguasa istana, dan memberi penghormatan kepada penguasa Beast Shadow. Xiantian Daois yang tampak aneh ini membungkuk kepada penguasa Tujuh Alam dan guru jiwa dari alam bayangan binatang. Taois Xiantian, Anda telah berkeliaran di luar Istana Suci Alam Ketujuh saya. Anda harus tahu tentang Chu Feng, kan? Tanya Master Istana Alam Ketujuh. Kembalilah ke Tuan Istana, aku sudah tahu ini, Tao Xiantian mengangguk. Bantu aku menangkap Chu Feng. Aku akan memberikan apa yang kamu inginkan. Saat penguasa Istana Tujuh Alam sedang berbicara, dia mengeluarkan tas Qian Kun dan melemparkannya ke arah Tao Xiantian. Pendeta Tao Xiantian membuka tas Qian Kun, dan ada panci, mangkuk, wajan, dan segala isinya. Itu semua adalah barang yang bersentuhan dengan Chu Feng ketika dia berada di rumah suci Tujuh Alam. Pendeta Tao Xiantian mengeluarkan benda-benda itu satu persatu, mengendusnya satu demi satu, lalu mencubit formula ajaibnya, dan hidungnya bergerak-gerak dengan cepat. Kekuatan aneh juga menyebar. Tapi setelah 1 jam, dia tampak bermasalah. Maaf, Tuan Istana, apakah ini benar-benar hal yang pernah berhubungan dengan Chu Feng? Tanya Tao Xiantian. Iya, penguasa Istana Tujuh Alam mengangguk. Saya tidak bisa merasakan nafas kehidupan anak ini. Jika itemnya benar, Chu Feng itu pasti sudah mati, kata Tao yang mencium langit. Apakah kamu yakin? Tanya Master Istana Tujuh Alam. Tuan Istana, Anda tahu bahwa saya, orang malang, sangat menginginkan hal itu. Jika Anda memberi saya kesempatan ini, saya, orang malang, hanya dapat memimpikannya. Tapi aku benar-benar tidak bisa mencium posisi Chu Feng, tapi penguasa istana mengetahui kemampuan Pindao. Pindao tidak bisa mencium keberadaannya.
Hanya ada satu kemungkinan, yaitu orang tersebut sudah mati, kata Tao Xiantian. Dia tidak tahan dengan serangan balik dari formasi guru. Setelah mendengar ini, ekspresi penguasa tujuh alam menjadi rumit, ada kegembiraan di mata lamanya, tapi ada juga sedikit penyesalan. Waktu berlalu, dan beberapa hari berlalu dalam sekejap mata dua peristiwa besar segera menyebar di dunia seni bela diri yang luas. Peristiwa besar pertama adalah bahwa Chu Feng adalah putra Jieran Xing dan dia menyebabkan masalah di Istana Suci Tujuh Alam. Mulai sekarang, nama Chu Feng akan diketahui semua orang di seluruh dunia seni bela diri yang luas, kecuali wilayah timur yang kekurangan informasi. Namun, meskipun Chu Feng agung hari itu, kekuatan untuk mengaktifkan formasi terlalu kuat, sehingga tersebar kabar bahwa meskipun Chu Feng berhasil melarikan diri dari Istana Suci Tujuh Alam, dia sudah meninggal. Dan kabar ini telah diketahui banyak orang. Peristiwa besar kedua adalah sesuatu terjadi pada klan Naga Totem. Hampir setengah dari klan Naga Totem tiba-tiba memberontak dan bergabung dengan Penatua Agung Taisi Xingzong dari Kecing dan banyak kekuatan afiliasinya seperti Sekte Abadi dan Dao untuk menggulingkan kekuasaan mantan pemimpin klan Naga Totem. Pemimpin baru klan Naga Totem bernama Skala Naga. Tujuh alam Tianhe, gurun di dunia fana, tiba-tiba pegunungan kuning melonjak, dan dua sosok terbang keluar dari tanah. Mereka adalah dua wanita cantik, yang satu mengenakan gaun biru dan memiliki temperamen yang keren. Salah satunya mengenakan gaun berwarna putih dengan wajah yang imut, terutama lonceng angin di sekitar pinggangnya yang membuatnya semakin ceria. Namun kedua wanita ini bukanlah orang baik. Wanita berbaju biru itu bernama Li Wu, dan dia adalah objek kekaguman Bai Yunxing, namun dia juga memiliki identitas lain, hantu berambut hitam dengan kekuatan kutukan. Adapun wanita berpakaian putih bernama Feng Ling, dia adalah seorang jenius junior terkenal di Bloodline Tianhe, dan telah diundang untuk berpartisipasi dalam KTT 9 Surga sebelumnya. Long Chengyu kebetulan berkenalan dengan Chu Feng karena dia mengikuti Feng Chaim. Panen kali ini bagus. Istana Suci Tujuh Alam tidak lebih dari ini. Ada harta karun yang tersembunyi di wilayah mereka, tetapi mereka belum menemukannya. Sangat mudah bagi kami, saudara perempuan. Feng Chaim berseri-seri dengan gembira dan sedikit sombong pada saat yang bersamaan. Seberapa kuatkah seorang spiritualis dunia kontemporer? Istana Suci Tujuh Alam hanyalah sebuah nama kosong. Dalam kata-katanya, Liu secara langsung mengungkapkan rasa jijiknya terhadap Istana Suci Tujuh Alam. Kakak, kemana kita harus pergi selanjutnya? Feng Chaim bertanya. Tentu saja kita perlu mencari tempat untuk berlatih dan menyempurnakan apa yang kita peroleh dari makam kuno ini, kata Liu. Jangan khawatir, aku ingin mencicipi makanan lezat dunia. Feng Ling memeluk lengan Liu dan mulai menggoyangnya dengan genit. Liu mengerutkan kening, tapi tiba-tiba menggelengkan kepalanya dan tersenyum, dengan senyuman yang indah, aku tidak bisa berbuat apa-apa padamu, ayo pergi. Setelah itu, para suster terbang ke angkasa, segera meninggalkan gurun, menemukan kota, dan memilih restoran terkenal. Bisnis restorannya sangat bagus, dan banyak sekali para penggarap pencak silat dan spiritualis dunia berkumpul di sini, meski tingkat budidaya mereka umumnya tidak tinggi, namun hampir semuanya membicarakan dua hal. Salah satunya adalah masalah klan Naga Totem. Hal lainnya adalah masalah Chu Feng. Untungnya, Feng Ling dan Liu tidak peduli dengan klan Naga Totem, tapi masalah Chu Feng membuat Feng Ling tertarik. Chu Feng yang kamu bicarakan, kan? Saat Feng Ling sedang berbicara, dia mengambil sebuah potret, yang tidak lain adalah milik Chu Feng. Iya, itu Chu Feng. Orang yang ditanya mengangguk. Bagaimana kamu tahu bahwa Chu Feng sudah mati? Feng Ling bertanya. Gadis ini, kami sebenarnya tidak bisa memastikannya, tapi masuk akal jika Chu Feng tidak akan selamat. Meskipun Chu Feng mencuri perhatian hari itu, formasi yang dia aktifkan terlalu kuat. Itu adalah formasi hebat yang dibentuk oleh Raja Roh Dunia Abadi, yang dapat bersaing dengan penguasa tujuh alam. Tidak peduli betapa hebatnya Chu Feng, dia tetap tidak bisa hidup, kata orang itu. Dan kata-kata ini disetujui oleh hampir semua orang di restoran.
Chu Feng sudah mati, ini sudah diakui oleh dunia. Huff. Feng Ling mendengus dan langsung berkata, kalau begitu kamu tidak mengerti. Kamu sama sekali tidak mengerti Chu Feng. Dia pasti masih hidup, kata angin berpadu. Tidak mungkin dia masih hidup. Tapi saat ini, sebuah suara datang dari sudut, dan suara itu sedikit marah. Melihat sekeliling, ada 3 orang di sudut, mereka mengenakan jubah abu-abu, dan wajah mereka tidak terlihat dengan jelas. Tapi orang yang berbicara sepertinya adalah seorang pemuda. Bagaimana kamu tahu bahwa Chu Feng tidak mungkin hidup? Feng Ling bertanya dengan wajah terangkat, tampak sangat tidak puas. Aku baru mengetahuinya. Setelah mengatakan itu, ketiganya berdiri di saat yang sama, lalu melepas jubah abu-abu mereka. Melihat penampilan aslinya, semua orang kaget. Saat berikutnya, semua orang yang ada di restoran, baik pelanggan maupun orang yang ada di restoran, langsung kabur. Karena ketiga orang ini berasal dari Istana Suci 7 Alam. Apa yang baru saja mereka diskusikan adalah masalah Istana Suci Alam ke-7, tetapi membahas masalah Istana Suci Alam ke-7 di depan orang-orang Istana Suci Alam ke-7 adalah hal yang tabu. Jadi saat ini, hanya Feng Ling Liu dan 3 orang dari Istana Suci Alam ke-7 yang tersisa di restoran. Oh, ternyata dia dari Istana Suci 7 Alam. Maka tidak heran jika kamu begitu yakin bahwa Chu Feng sudah mati. Sebenarnya kamu hanya ingin menyelamatkan muka, jadi kamu sangat berharap Chu Feng sudah mati kan? Feng Ling bertanya sambil tersenyum. Apa hubunganmu dengan Chu Feng? Apakah kamu berbicara mewakilinya seperti ini? Tanya pemuda terkemuka itu. Hubungan apa? Teman, kata Feng Chaim. Teman. Setelah mendengar ini, ekspresi 3 orang dari Istana Suci Alam ke-7 juga berubah. Mereka tidak menyangka ada orang yang berani mengatakan bahwa dia adalah teman Chu Feng di depan orang-orang dari Istana Suci 7 Alam. Aku sudah melihat banyak orang bodoh, tapi ini pertama kalinya aku melihat orang bodoh sepertimu. Apakah kamu benar-benar tidak takut mati? Tanya pemuda terkemuka itu. Tentu saja saya takut mati, kata Feng Chaim. Kalau begitu kamu masih berani mengatakan bahwa kamu adalah teman Chu Feng. Pemuda itu bingung. Kenapa kamu tidak berani? Feng Chaim bertanya. Anda. Setelah mendengar ini, ketiga orang dari Istana Suci Alam ke-7 semuanya dipenuhi dengan niat membunuh. Langkah Feng Chaim tidak lagi sesederhana ketidaktahuan, itu jelas merupakan tantangan terhadap otoritas Istana Suci 7 Alam. Gemuruh. Namun saat ini, suara aneh tiba-tiba datang dari langit. Segera setelah itu, langit yang semula cerah berubah menjadi hitam pekat dalam sekejap mata. Saat ini sedang siang hari, tidak ada satupun cahaya di bumi, dan bahkan tidak ada satupun bintang di langit. Oleh karena itu, bukan hanya kehampaan, tetapi seluruh dunia diselimuti kegelapan. Perubahan seperti itu bahkan membuat para penggarap seni bela diri pun merasa panik. Untungnya adegan ini tidak berlangsung lama. Tak lama kemudian, seberkas cahaya muncul di kehampaan. Benda ini berdiri di langit, jauh dari tanah, namun bisa terlihat dengan jelas. Ukuran sebenarnya dari benda ini pasti sangat menakutkan. Itu, sepertinya sebuah gulungan. Namun segera, orang-orang menemukan bahwa benda cahaya yang berdiri di atas 9 langit tampak seperti sebuah gulungan. Itulah Tianban. Pada saat ini, seseorang dari generasi yang lebih tua berseru. Daftar surgawi. Setelah mendengar 2 kata ini, banyak orang bereaksi. Tentu saja mereka tahu tentang Tianbang. Yang disebut peringkat surgawi adalah formasi kuat di puncak 9 surga yang dapat mencakup dunia seni bela diri yang luas. Omong-omong, ini agak mirip dengan dekrit 7 alam dari Istana Suci 7 Alam, tetapi daftar surgawi tidak diragukan lagi lebih kuat dan spektakuler. Daftar surgawi telah muncul. Mungkinkah hasil KTT 9 surga yang terakhir tercapai? Semua orang menjadi tertarik bagaimanapun, telah tersebar bahwa Xian Hai Sao Yu, Long Cheng Yu, Ling Qiao, Qin Xuan dan lainnya telah diundang ke puncak 9 surga. Tapi saya sudah lama tidak mendengar hasilnya, sekarang setelah daftarnya muncul, hasilnya harus diketahui publik. Semua orang di dunia juga ingin mengetahui siapa junior jenius terkuat di dunia seni bela diri saat ini.
Segera, gulungan daftar surgawi perlahan terbuka, dan karya cahaya yang begitu indah muncul di dunia gelap. Dua kata Tianbang di tengah gulungan mengkonfirmasi identitasnya. Dan segera, font muncul satu demi satu di Tianbang, memberi tahu orang-orang alasan sebenarnya kemunculan Tianbang. Ternyata terakhir kali KTT 9 Surga mengundang para top jenius dari semua angkatan, namun karena formasi di KTT 9 Surga terdeteksi ada junior lain yang lahir, maka mereka tidak diundang, sehingga terakhir kali dihentikan. KTT 9 Surga kali ini akan kembali digelar 2 bulan lagi, dan kali ini berbeda dengan KTT 9 Surga sebelumnya. Di dunia seni bela diri yang luas, semua junior di bawah usia 100 tahun dapat berpartisipasi. 2 bulan kemudian, puncak 9 surga akan muncul di Bloodline Tianhe, wilayah bintang pembuluh darah terbakar, dan alam fana pembuluh darah terbakar, desa pembuluh darah terbakar. Di saat yang sama, formasi besar akan muncul di desa Ranmai. Siapapun yang dapat melewati formasi besar memenuhi syarat untuk memasuki puncak 9 surga, bersaing dengan para jenius lainnya, dan menentukan gelar jenius terkuat di dunia seni bela diri yang luas saat ini. Kali ini, apakah kamu benar-benar langsung menggunakan daftar surga untuk mengundang para jenius ke puncak 9 surga? Sikap seperti itu belum pernah terjadi sebelumnya, kan? Semua sungai surgawi, seluruh dunia, dan semua orang yang berkuasa tercengang saat melihat pemandangan ini. Tianbang adalah formasi super yang dapat mencakup dunia seni bela diri yang luas. Namun setiap Tianbang digunakan untuk mengumumkan hasil KTT 9 surga. Sedangkan untuk yang diundang, surat undangannya akan dikirimkan tersendiri. Kali ini, pertama kalinya dalam sejarah, daftar surgawi digunakan secara langsung untuk mengundang orang. Ini memang zaman para dewa. Dalam hal ini, semua pihak menyayangkan keistimewaan zaman para dewa. Dan segera, font lain muncul di daftar langit. Meskipun puncak 9 surga kali ini terbuka untuk semua junior di dunia seni bela diri yang luas, ada 8 junior yang akan menerima undangan khusus dan bisa langsung naik ke puncak 9 surga tanpa ikut pertempuran. Ketika baris font ini muncul, hampir semua orang menatap daftar surgawi yang melayang di langit. Meski sudah ada spekulasi di benak saya tetap ingin melihat dengan mata kepala sendiri siapa saja 8 orang yang diundang Tianbang tersebut. Segera, font-font dalam daftar itu muncul kembali, dan daftar itu diumumkan. Changqiong Tianhe, Qin Xuan. Garis darah Tianhe, lonceng angin. Totem Tianhe, panjang Chengyu. Xianhai Tianhe, ikan Xianhai. Zhu Tianhe, Chu Feng. Jiuhun Tianhe, Xian Miao Miao. 7 alam Tianhe, Jie Tian. Tubuh ilahi Tianhe, Wang Qiang. Begitu daftar ini keluar, semua orang terkejut.